Yo, what up guys? Welcome to Hobo Cica. Oke, sekarang kita melanjutin pembelajaran kita. Kalau kemarin kita barusan belajar tentang invertebrata, yaitu hewan-hewan lunak yang tidak bertulang belakang. Sekarang kita akan belajar temennya, yaitu filum Chordata. Kan pasti bertanya, Pak, filum Chordata kok cuma satu? Kan cuma satu filum. Kok mesti kita pelajari satu? Kenapa nggak satu-satu aja secara umum? Kenapa nak? Karena Chordata ini tuh lebih spesifik dan lebih luas, makanya dipisahin sendiri kita bahas. Kalau kemarin kita belajar tentang film-film Animalia, ya itu tuh ada film-film kayak Echinodermata, Mollusca, ya Platyhelminthus dan sebagainya. Mereka itu adalah film-film tuh yang masuk ke dalam kelompok invertebrata, yaitu kelompok-kelompok hewan yang tidak punya tulang belakang. Sedangkan Chordata ini paling khusus film sendiri, satu-satunya film yang di dalamnya itu adalah hewan-hewan yang punya tulang belakang. Oke? Ya, sekarang kita udah akan masuk di perkenalan. Oke, nah ini baru introduction. Tenang aja, nggak bakal susah, nggak bakal mikir nanti pas Bapak bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Oke? Nah, pertama, apa sih film Chordata itu? Film Chordata itu adalah kelompok yang termasuk hewan vertebrata dan beberapa binatang yang mirip invertebrata yang memiliki ciri-ciri yang serupa. Oke, kenapa dibilang Chordata? Karena hewan ini sangat-sangat unik. Keunikannya apa? Ya, keunikannya ada satu bagian hewan ini ya pada tubuhnya yang namanya notochorda. Oke, jadi satu-satunya hewan yang memiliki suatu bagian tubuh ya, suatu struktur tubuh yang namanya notochorda itu adalah Chordata. Makanya dibilang hewan atau filum yang termasuk dalam Chordata. Kalian pasti bertanya, notochorda itu apaan sih? Notochorda itu adalah suatu bagian struktur tubuh yang merupakan mirip kayak batang fleksibel yang kayak tulang rawan ya, yang memanjang di seluruh tubuh. Oke, jadi satu bagian tuh yang hanya dimiliki oleh hewan-hewan Chordata, yaitu yang namanya notochorda. Nah, di sini notochorda ini itu semua pasti ditemukan di semua binatang tersebut. Tepatnya di mana? Pada saat embrio. Jadi itu sifat-sifat notochorda ini itu muncul itu pada saat berada tuh pada fase embrio dari semua hewan yang termasuk dalam kelompok Chordata ini. Oke, karena notochorda ini terdiri dari tulang rawan, notochorda inilah yang nantinya akan berkembang menjadi apa? Menjadi tulang. Oke, tulang belakang dari semua hewan-hewan Chordata. Nah, inilah namanya kenapa tuh cukup unik ini notochorda, karena ini adalah asal muasalnya hewan-hewan bertulang belakang. Oke, tapi bukan cuma itu guys, ya bukan cuma notochorda doang. Ada 4 karakteristik utama yang dimiliki oleh hewan-hewan Chordata. Yaitu pertama, mereka tuh harus memiliki ekor, memiliki notochorda, memiliki tari saraf dorsal berongga, sama kantong celah faring. Oke, kita mulai dulu dari sini. Tali saraf dorsal berongga. Tali saraf dorsal itu apaan sih? Ya, tali saraf dorsal itu adalah sebuah tali yang tepat berada tuh di bawah punggung dari si embrio hewan-hewan Chordata. Berisi apa? Ini berisi saraf mereka. Ya, saraf yang kemudian nanti akan berkembang menjadi sistem saraf dari hewan-hewan Chordata, termasuk juga otak. Oke, otak kita itu berasal mula itu dari mana? Dari tali saraf Chordata. Oke, next, selain tali saraf Chordata, ada yang kita kenal dengan namanya kantong atau celah faring. Oke, kantong celah faring ini sangat unik dan hanya ditemukan oleh hewan Chordata. Oke, kantong celah faring ini itu adalah satu bagian, ya satu part tuh dari dia punya sistem pencernaan. Jadi harus kalian tahu bagian ini nanti akan jadi dia punya sistem pencernaan. Tetapi keunikannya kalau misalnya Chordata, hewan Chordata itu memiliki celah faring. Faringnya itu bergaris-garis. Oke, nanti kalau misalnya di hewan-hewan yang laut, ini tuh akan berkembang jadi insang. Oke, kalau misalnya hewan-hewan yang nggak tinggal di laut, nanti tuh ini akan berkembang jadi faring kita manusia, tempat masuk makanan. Oke, jadi itu. Terus kemudian ada bagian terakhir ya yang kita kenal sebagai ekor atau post-anal tail. Post-anal tail atau ekor itu apa? Itu adalah perpanjangan, otot dari hewan Chordata, ya, setelah anusnya. Jadi kalau misalnya anus, ternyata setelah anus itu masih ada perpanjangan lagi yang kita sebut sebagai ekor. Semua hewan Chordata itu
memiliki ekor. Ingat, semua hewan chordata memiliki ekor. Kalian pasti berpikir, oh Pak, bagaimana dengan manusia? Manusia kan tidak punya ekor. Nah, manusia sebenarnya itu ada struktur yang mirip ekor di belakangnya yang kita kenal sebagai apa? Ya, kalian udah tahu pasti tulang ekor. Itulah sebenarnya itu adalah perkembangan dari ini, pos anal teh. Ya, jadi Bapak ulangi, chordata punya 4 karakteristik, yaitu ekor, notochorda, ya, tali saraf, dan sela faring. Notochorda akan berkembang menjadi tulang belakang, tali saraf akan berkembang menjadi otak dan sistem saraf semuanya, sela kantong faring akan berkembang jadi tempat masuknya makanan. Kalau misalnya sel lainnya pada hewan-hewan laut akan berkembang menjadi insang. Kalau misalnya hewan darat itu akan berkembang jadi rongga nanti, ya, yang mempertemukan antara pernapasan sama pencernaan. Kalian akan belajar nanti di kelas 11, sama ekor. Oke, perpanjangan dari bagian anus. Inilah yang inilah sifat-sifat dasar dari chordata, ya. Oke. Next, bagaimana pembagiannya, klasifikasinya? Oke, nah, klasifikasinya umumnya seperti ini. Oke, Bapak tahu tuh banyak banget, ya. Tapi tenang aja, kita tuh akan lihat satu-satu, tapi hanya secara umum doang. Oke, Bapak nggak akan jadi secara jelas. Kalian bisa hanya lihat poin-poin pentingnya aja, oke? Sifat-sifat karakteristik dari filum chordata. Oke, nah, paling uniknya, filum chordata ini itu terbagi dalam 2 grup besar, oke? Yaitu grup acraniata sama grup craniata. Ini apaan sih? Kalau acraniata itu diambil dari kata crania, cranium, yang artinya tengkorak. Artinya tidak memiliki tengkorak. Oke, sedangkan grup craniata itu adalah kelompok-kelompok yang memiliki tengkorak di kepalanya. Oke, jadi perkembangannya seperti itu. Acraniata tidak punya tengkorak, craniata itu memiliki tengkorak. Kita masuk ke craniata. Acraniata terlebih dahulu, yaitu hewan-hewan tidak bertempur. Acraniata, ya, itu terbagi dari 2 subfilum besar. Oke, yang pertama adalah urochordata, terus yang kedua tuh adalah cephalochordata. Oke, kita lihat satu-satu di sini. Oke, subfilum urochordata yang termasuk dari kelompok acraniata ini itu adalah jenis hewan, ya. Oke, yang namanya diambil dari bahasa Latin, yaitu uro, yaitu ekor, dan chordata yaitu notochorda, yang tali tadi yang kita pelajari, yang tali-tali tulang rawan. Kenapa? Lalu itu dari struktur tubuhnya, ya, tali-tali notochorda itu, ya, itu sebagian besar tuh berada pada bagian ekor. Kalau misalnya kalian lihat hewan ini pun, ya, dia masih tetap memiliki bentuk-bentuk karakteristik utama dari hewan chordata, ya, notochorda, ekor, ya, ini dia tali saraf dan faring. Cuma bedanya kalau misalnya chordata ini, ya, pada saat dia berkembang menjadi dewasa, oke, pada saat dia berkembang menjadi dewasa, bagian itu akan hilang, bagian yang lain, ya, akan hilang, hanya akan tersisa itu faring, ekor, notochorda, ya, dan lain sebagainya itu akan hilang, hanya akan tersisa faring. Tapi karena pada fase embrionya dia memiliki 4 sifat itu, kan dilihatkan dari fase embrionya dia masih tetap termasuk ke dalam hewan chordata. Yang kedua itu adalah cephalochordata. Apa sih cephalochordata? Cephalochordata itu diambil dari kata kepale, apa itu artinya kepala. Iya, nak, benar. Kepala itu kita ambil dari bahasa Latin, artinya kepal. Oke? Dan chorda itu ya notochorda yang kita lihat. Oke, kenapa dibilang seperti itu? Karena dia punya notochorda ini. Nah, oke. Pada umumnya apa? Pada umumnya itu bertempat pada area dia punya kepala. Lihat, ini ekor tuh kecil banget, cuma ini doang. Oke, dan terus, ya, bagian kepalanya itu tuh paling notochorda itu mendominasi area situ, makanya dibilang cephalochordata atau notochorda yang mayoritas itu bertempat di kepala. Berbeda di urochordata itu kebanyakan di ekor notochordanya. Lihat, bagian-bagiannya tetap ada faring, rongga faring, notochorda, ya, tari saraf, oke,
sama ekor. Dia tetap memiliki 4 karakteristik utama itu. Ya, contohnya adalah hewan yang kita kenal dengan nama Branchiostoma lanceolatum. Oke, inilah yang kita kenal ya, kelompok yang termasuk di kelompok Craniata. Ya, oke, next. Setelah Craniata ada apa lagi? Ya, kita lanjut. Ada kelompok Craniata. Craniata itu apaan? Adalah kelompok hewan-hewan chordata yang bentuk otaknya, itu sudah ditutupi atau dilindungi oleh tengkorak. Ya, Craniata diambil dari kata cranium. Kalau misalnya kalian belajar tentang sistem rangka manusia, yaitu ada tempurung kepala kita itu bahasa ilmiahnya itu adalah krania. Ya, Craniata hewan yang memiliki tempurung otak. Terbagi dari 2 subfilum besar, yaitu subfilum Agnatha sama Gnatostomata. Perbedaan apaan sih? Nah, kalau Agnatha itu diambil dari kata gnatha, yaitu artinya itu rahang. A itu artinya tidak, Agnatha artinya tidak berahang. Berbeda dengan yang satunya itu Gnatostomata. Diambil dari kata gnatha atau rahang, dan stoma. Stoma itu mulut, artinya itu mulutnya itu sudah berahang. Kalau misalnya kalian ingat pelajaran apa sih tentang tumbuhan, kan tanaman tuh ada stomata. Kenapa dibilang stomata? Orang pikir ada matanya, bukan. Stomata itu kan adalah cerah rongga untuk keluar masuk udara. Rongga itu kalau di hewan itu mulut, makanya Gnatostomata, rongga atau mulut yang memiliki rahang. Kalau Agnatha adalah bagian dari hewan yang mulutnya itu tidak memiliki rahang. Kita masuk dulu. Agnatha. Agnatha adalah subfilum dari grup hewan-hewan berkranium, yang memiliki tengkorak. Itu terdiri dari 2 kelas, yaitu ada kelas yang Ostracodermi, ya, sama Cyclostomata. Bedanya apa sih? Ostracodermi, ya, itu adalah suatu ikan. Ini bukan ikan, suatu termasuk dari hewan-hewan Agnatha, hewan-hewan yang tidak memiliki rahang, yang sayangnya itu udah punah sekarang. Mereka yang nemuin fosilnya. Tubuhnya kenapa dinamakan Ostracodermis? Ya, diambil dari kata shell skin atau kulit keras. Karena ini adalah termasuk hewan yang cukup berkulit keras. Tetapi sama persis hewan ini itu adalah hewan-hewan yang tidak berahang. Kemudian kelas yang satunya itu namanya Cyclostomata. Adalah kelompok Agnatha atau hewan-hewan yang tidak berahang yang terdiri dari ikan tanpa rahang yang hidup. Contohnya ada lamprey, ada hagfish. Coba kalian lihat di gambar ini. Ini tuh mulutnya. Kalian lihat di sini. Itu tuh langsung bibir tuh langsung gigi, nggak ada rahangnya. Makanya ini kelompok-kelompok hewan yang tidak berahang. Ya. Atau Agnatha. Ya. Next, selanjutnya Gnatostomata atau hewan-hewan yang memiliki rahang. Nah, pada subfilum ini adalah pembagian hewan-hewan tuh yang jenisnya itu paling banyak. Itu adalah hewan diambil Gnatostomata, kita udah tahu diambil dari kata gnatha, ya, dan stoma, yaitu mulut. Ada terbagi dari 2 superkelas, yaitu superkelas Pisces dan superkelas Tetrapoda. Bedanya apa sih? Pisces itu kita sering kenal dengan kelompok ikan-ikanan. Gini, hewan-hewan yang ada di sini, ya, kalau kalian lihat, yang di Agnatha ini kan kelihatan bentuknya seperti hewan. Kalian nggak boleh masukin ini ke dalam Pisces. Orang pilih, ini ikan nggak berahang, dibilang ikan. Ini bukan ikan. Ya, kalau ikan itu Pisces, ini bukan ikan. Itu Agnatha, hewan yang tidak berahang. Sedangkan Pisces, ya, itu tuh adalah hewan berahang, ya, yang super kelasnya tersendiri. Jangan sampai salah, hati-hati di situ. Ya, kita lihat. Pisces itu apa sih? Ya, Pisces itu adalah kelompok ikan, merupakan anggota vertebrata
ya, yang hidup di air dan bernafas di insang. Bernapas dengan insang. Kalian harus tahu, sifat utama dari ikan itu pasti insang. Kalau misalnya dia nggak bernapas atau insang, itu pasti bukan ikan. Oke, Pisces atau ikan itu terdiri dari 3 kelas besar, yaitu Placodermi, Chondrocystis, sama Osteocystis. Itulah ya, kalian cari sendiri cara bacanya. Oke, yang pertama kita masuk kelas Placodermi. Oke, kelas Placodermi, nah ini adalah suatu kelas dari dari superkelas Pisces ya, atau subfilum Pisces yang sudah punah. Oke, kenapa dinamakan Placodermi? Diambil dari kata diambil dari 2 kata, itu perisai, placo perisai, dan dermi kulit. Oke, kenapa? Karena kulitnya sangat keras kayak perisai. Oke, tetap ini adalah tetap hewan yang berahang. Hati-hati jangan kalian samain dengan itu ya, dengan yang hewan di Ostracodermis. Oke, itu jauh berbeda. Ya, ini adalah hewan berahang. Oke, Pisces, ikan berahang. Ya, oke, yang kulitnya kayak perisai. Tapi ini udah punah, Placodermi. Ya, next kedua ini Chondrocystis. Chondro ini kayaknya bapak itu deh, namanya typo deh, kayak tulisnya nggak kayak gitu. Chondrocystis kan Chondrichthyes. Something itu ya, sometimes like that. Kalian bisa tahu. Oke, ini adalah kelompok hewan-hewan bertulang rawan. Oke, hewan Pisces bertulang rawan. Kenapa bertulang rawan? Karena tulangnya masih belum keras. Contohnya di sini beberapa tuh ada hiu, ikan pari, ya, hiu macan, dan lain sebagainya. Oke, dan ini tuh sangat-sangat terlihat jelas banget. Oke, ya, kelompok Chondrocystis bertulang rawan. Kemudian ya, ada juga kelompok kelas Osteocystis. Osteocystis diambil dari kata osteon, yaitu tulang sejati, dan cites itu adalah ikan. Oke, Osteocystis adalah ikan yang memiliki tulang sejati, terdiri dari seluruh banyak ikan, paling banyak banget. Kalau kalian tahu, nah, kelompok Chordata ya, dia punya spesies paling banyak itu terdapat pada ini, ikan Osteocystis. Ya, itu banyak banget. Itu udah dari dari Finding Nemo, dari kuda laut, ya, oke. Itu semua termasuk dari ikan-ikan yang memiliki tulang rawan. Nanti bawa dulu lagi, Pisces adalah suatu superkelas. Itu kelompok ikan-ikan terdiri ada 3 kelas besar, Placodermi, tapi udah punah. Chondrocystis, oke. Itu kelompok ikan-ikan yang bertulang rawan, dan Osteocystis adalah ikan-ikan yang bertulang keras atau tulang sejati. Oke, next kita akan masuk ke subkelas Tetrapoda. Kenapa dibilang Tetrapoda? Tetra itu diambil dari kata 4. Oke, 4 itu Tetrapoda. Kalau masih ingat, poda itu apa? Kaki. Oke, kalau kamera kan tripod, kaki 3. Kalau tetrapoda itu kaki 4. Sebenarnya tuh poda itu bukan kaki ya, alat gerak. Oke, tetrapoda itu sebenarnya itu adalah hewan-hewan yang punya 4 alat gerak. Kalau kayak kita manusia kan 2 tangan, 2 kaki, ya, dan lain sebagainya. Itu terdiri dari 4 kelas besar: amfibi, reptil, apes, sama mamalia. Ini pasti udah kalian familiar banget ya, karena pasti dari SMP, dari SD itu udah kita pelajari ya. Kita lihat satu-satu. Amfibi. Oke, nah, amfibi ini cukup unik. Kenapa? Karena amfibi itu adalah hewan yang berciri-ciri dia tuh kulitnya tuh kulit licin dan tidak bersisik. Oke, umumnya biasanya tuh kita bilang amfibi itu adalah hewan-hewan tuh yang bisa hidup di 2 tempat, yaitu hidup di air sama hidup di darat. Tetapi pada umumnya masih banyak orang yang salah memahami. Oke, dibilang contohnya kayak buaya amfibi karena bisa tinggal di darat sama di laut. Sebenarnya itu enggak. Kalau misalnya kita pakai definisi bisa tinggal di darat di laut, pada umumnya amfibi seperti itu. Tapi bisa tinggal di 2 tempat itu bukan sifat utama dari amfibi. Oke, sifat utama karakteristik dari amfibi adalah dia tuh tinggalnya di
bisa laut di darat, oke, itu ada beberapa hewan bukan amfibi juga bisa, tetapi tuh dia punya karakteristik itu adalah kulit licin. Oke. Nah, itu kita kenal dengan namanya amfibi. Ada banyak jenisnya, nah, ada katak, salamander, ya, kodok, ini newt, ya, oke, Cecilia. Nah, nanti kita akan pelajari nanti, ya. Terus yang kedua, kelas amfibi, kita kenal dengan yang namanya kelas reptil. Oke, reptil itu diambil dari kata bahasa Latin yaitu reptans, yang artinya tuh melata, merayap. Oke, jadi hewan-hewan yang melata, merayap itu adalah hewan-hewan yang termasuk dalam kelas reptil. Itu banyak jenisnya. Oke, itu udah dari buaya, oke, udah dari kura-kura, ya, penyu, pisasi iguana, oke, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu masuk ke dalam kelompok reptil, hewan-hewan melata. Oke, jangan sampai salah, jangan kalian mikir tuh buaya sama kura-kura itu adalah amfibi karena bisa hidup di darat. Enggak, itu pemahaman secara umum orang awam. Tetapi kalau secara biologis, amfibi itu tuh adalah hewan-hewan tuh yang berkulit licin, ya, yang tinggalnya di air mostly. Oke, kayak kodok, salamander dan lain-lain. Kalau ini mereka termasuk ke dalam reptil, ya. Next, setelah reptil, kita kenal dengan kelompok apes, burung-burung. Oke, karakteristik dari kelas ini adalah mereka memiliki bulu. Oke, memiliki bulu dan sayap. Sebenarnya bukan sayap, bukan ciri utama. Ciri utama itu adalah bulu. Ya, kenapa? Karena hanya kelompok apes doang yang memiliki bulu. Oke, pemahaman kita tuh kadang-kadang tuh menyamakan bulu sama rambut. Ya, bulu sama rambut itu berbeda. Ya, oke. Kalau rambut itu little hair, ya, ada di tubuh kita, di kepala kita. Ya, kalau misalnya bulu itu hanya ada di hewan-hewan apes. Contohnya tuh banyak banget, ada penguin, ada perkutut, ada burung beo, burung ayam, lain-lain, burung ayam, dan lain-lain sebagainya. Oke. Next kelas, kita tuh ada kelompok kelas mamalia. Oke, paling unik mamalia tuh ada kelas vertebrata, ya, yang keunikannya adalah memiliki kelenjar susu. Satu-satunya kelompok kelas hewan yang memiliki kelenjar susu itu hanya hewan mamalia. Oke, kenapa? Karena mereka memiliki kelenjar susu yang kita kenal dengan namanya kelenjar mamae. Mungkin kalian lihat di gambar kiri atas, kalian lihat, ada lumba-lumba, Pak, ya. Nah, harus kalian tahu, lumba-lumba itu termasuk ke dalam mamalia, bukan termasuk ke dalam kelompok fisik ikan. Kenapa? Oke, karena ya lumba-lumba itu dia beranak secara melahirkan. Ya, endomembran, mereka punya membran rahim. Ini dia satu karakteristik juga selain dari kelenjar susu, itu adalah membran rahim yang dimiliki oleh hewan-hewan mamalia. Udah dari kanguru, harimau, kucing, serigala, anjing, dan secara struktur tubuh juga manusia kita itu termasuk ke dalam kelompok-kelompok mamalia. Oke, jadi di sini kita bisa belajar ya superkelas Tetrapoda, ya kelas amfibi, hewan-hewan kulit licin, reptil, hewan-hewan bersisik yang melata, apes, hewan-hewan memiliki bulu, dan mamalia adalah hewan-hewan yang menyusui. Oke, ya di sini Bapak rasa adalah pembahasan kita untuk materi ini, pembukaan opening kita, ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan lebih detail lagi, Bapak akan bagikan paling dalam beberapa kelompok dan Bapak akan tugaskan untuk pembahasan tentang kelompok-kelompok ini. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa like channel, subscribe Skriker. Oke, thank you. See you next time. Bye bye.